Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Febiola Putri dengan NIM 2030110011. Nah, baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sel elektrolisis. Nah, saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada sel elektrolisis ini itu kita sedikit membahas mengenai teorinya, di mana pada konsep sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia dengan cara penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, kemudian untuk susunan sel elektrolisis ini ada 4 macam. Yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus searah atau DC, misalnya itu terdapat pada baterai. Kemudian ada anoda, katoda, dan elektrolit. Nah, pada anoda ini yaitu elektrode terjadi pada reaksi oksidasi, sedangkan katode yaitu elektrode terdapat pada reaksi reduksi. Kemudian elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian pada teori mengenai sel elektrolisis ini juga ada yang membahas mengenai hukum Faraday, di mana hukum Faraday 1 itu banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan, di mana W sama dengan Q, di mana W ini berat endapan dalam satuan gram dan Q yaitu jumlah satuannya. Nah, kemudian tadi ada hukum Faraday 1 dan sekarang juga ada hukum Faraday 2. Nah, di mana pada hukum Faraday 2 yaitu jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama, maka perbandingan W per E tadi itu akan sama. Nah, di mana W1 per E1 sama dengan W2 sama dengan E2. Kemudian kegunaan pada elektrolisis, yaitu kegunaan pada elektrolisis itu penyepuhan logam. Nah, digunakan biasanya itu pada penyepuhan logam. Kemudian pada logam yang akan disepuh itu disematkan sebagai katode dan logam penyepuh itu ditempatkan sebagai anode. Sedangkan senyawa elektrolit itu digunakan senyawa yang berisi logam penyepuh. Nah, kemudian dari tujuan kita melakukan praktikum sel elektrolisis ini yaitu untuk mengamati dan menganalisa reaksi yang terjadi pada anode dan katode pada reaksi elektrolisis. Kita masuk kepada praktikum mengenai sel elektrolisis, di mana sekarang kita menggunakan alat dan bahannya, yaitu kita menggunakan buah-buah pensil, kemudian buah-buah 1 karton yang bentuknya dilubangi, kemudian ada sepasang kawat buaya, kemudian juga ada baterai volt yang berjumlah 9 volt, kemudian ada air dan gelas, ada sendok, dan ada peruncing atau peraut, kemudian ada garam. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita isikan air dan garam, maksudnya kita larutkan. Nah, lalu kita masukkan garam ke dalam gelas tadi. Nah, setelah itu kita larutkan. Sampai garam ini benar-benar larut. Nah,
Itu untuk langkah pertama. Dan untuk langkah kedua, kita pensil ini dari ujung pensil ini dan dari ujung atas atau bawah kanan atau kiri itu kita runcingkan kedua-duanya. Nah, terus langkah selanjutnya kita lubangi kertas karton tadi seperti ini. Nah, ini adalah garamnya yang sudah larut. Sudah larut, lalu kita masukkan ini ditutup dengan kertas, lalu kita masukkan pensil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lilitkan penjepit buaya atau kita jepitkan ke baterai yang 9 volt ini dan kedua ujung pensil. Nah, seperti ini. Kita jepitkan. Setelah kita jepitkan, lalu dari ini ke ujung yang ini. Nah, bisa kita amati. Nah, dan ternyata, bisa kita amati di ujung pensil. Nah, di ujung-ujung pensil ini terdapat gelembung-gelembung dari yang kita hasilkan dengan baterai 9 volt ini. Nah, bisa terlihat jelas. Nah, terlihat di sini begitu banyak gelembung yang ada. Nah, ini. Nah, kenapa pada sel elektrolisis ini seketika kawat yang 9 kawat kita ujungkan ke ujung pensil dan kita ujungkan baterai itu menghasilkan gelembung di sekitar ujung-ujung pensil yang ini. Nah, ternyata kenapa reaksi kimia yang akan terjadi itu dialirkan melalui larutan elektrolit. Nah, di mana itu arus listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, atau diubah menjadi reaksi redoks. Nah, di sini kita masukkan tadi NaCl. NaCl ini kan garam, berarti Na plus ditambah Cl min. Dan juga tadi ada H2O, karena itu dia menghasilkan gelembung. Nah, arus listrik yang diembatkan atau mengalir di antara dua elektroda. Nah, di mana elektroda yang dimaksud di sini yaitu pensilnya, karena ia memiliki grafik. Kemudian tadi reaksinya itu NaCl. NaCl itu Na plus ditambah Cl min. Nah, sedangkan reaksi di katoda yaitu katoda kan air tadi kan, berarti 2H2O plus 2 elektron diuraikan menjadi 2H plus ditambah 2OH min. Nah, sedangkan reaksi di anoda yaitu 2 Cl min diuraikan menjadi Cl min plus 2 elektroda, sehingga terbentuknya gelombang atau gelembung-gelembung yang ada di sekitar ujung pensil ini, yaitu dia menyebabkan reaksi 2 NaCl dan plus 2H2O diuraikan menjadi 2OH min ditambah H2O ditambah Cl min. Nah, sehinggalah terjadilah bentuk rangkaian praktikum mengenai elektrolisis di mana terdapat berbagai gelembung. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.